Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliatur Rahmah, NPM 202042500019 dan partner kelompok saya yaitu Muhammad Syahid dengan NPM 202042500017. Kali ini kami berdua akan menjelaskan tentang materi entropi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah dari entropi. Pada paruh terakhir abad ke-19, hukum kedua termodinamika dinyatakan secara umum yang dinamakan berdasarkan kuantitas yang disebut entropi. Diperkenalkan oleh Clausius pada tahun 1860-an. Entropi tidak seperti kalor, melainkan fungsi keadaan sistem. Jadi, sistem dalam keadaan tertentu memiliki suhu, volume, tekanan, dan seterusnya termasuk memiliki entropi. Jadi, entropi adalah ukuran ketidakteraturan suatu sistem. Maka, hukum kedua termodinamika dapat dinyatakan secara sederhana sebagai proses alami cenderung bergerak menuju keadaan ketidakteraturan yang lebih besar. Menurut Clausius, perubahan entropi yaitu sebuah sistem ketika sejumlah kalor ditambahkan padanya melalui sebuah proses reversibel pada suhu konstan, atau jika dirumuskan perubahan entropinya adalah delta S sama dengan Q per T. Contoh dari sebuah ketidakteraturan adalah bisa kita ibaratkan dengan sebuah toples yang berisi lapisan terpisah dari garam dan merica. Itu akan lebih teratur dibandingkan dengan toples yang berisi campuran garam dan merica tersebut. Jika kita mengguncang toples yang berisi lapisan terpisah akan menghasilkan campuran. Dan sebanyak apapun guncangan tidak akan mengembalikan lapisan itu menjadi teratur lagi. Proses alami dimulai dari keadaan teratur relatif lapisan ke keadaan tidak teratur relatif, yaitu campuran, bukan sebaliknya. Maka kesimpulannya, ketidakteraturan meningkat. Selanjutnya yang kedua yaitu sebuah cangkir kopi yang utuh lebih teratur dan berguna dibandingkan kepingan cangkir yang pecah. Cangkir akan pecah ketika jatuh, tetapi cangkir itu tidak akan merekatkan diri mereka kembali secara spontan. Sekali lagi, arah kejadian yang normal adalah peningkatan ketidakteraturan atau entropi. Jadi, secara umum entropi di alam semesta hanya bisa meningkat. Artinya, semakin hari alam akan semakin acak. Namun, sebetulnya entropi suatu sistem dapat berkurang. Tetapi entropi di bagian sistem yang lain akan meningkat dalam jumlah besar sehingga total entropi selalu meningkat. Contohnya adalah ketika hujan di mana uap air berubah menjadi air. Ketika uap air berubah menjadi lebih teratur atau berbentuk cairan, entropi uap atau gas air sebenarnya menurun. Tetapi ketika entropi uap air menurun, entropi dari lingkungan sekitarnya harus meningkat agar sistemnya dan alam semesta kita seimbang secara keseluruhan. Total entropi sistem terisolasi juga meningkat dalam seluruh proses alami. Hukum termodinamika kedua dapat dinyatakan berdasarkan entropi sebagai entropi sistem terisolasi tidak pernah berkurang. Entropi hanya bisa tetap sama atau meningkat. Entropi bisa tetap sama hanya untuk proses ideal atau reversibel. Untuk semua proses sesungguhnya, perubahan entropi lebih besar daripada nol. Jika sistem tidak terisolasi, maka perubahan entropi sistem ditambah perubahan entropi lingkungan harus lebih besar atau sama dengan nol. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh entropi dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama itu contohnya adalah mencairnya es. Nah, es yang berbentuk padat memiliki derajat ketidakteraturan yang rendah. Dengan demikian, nilai entropi pada es itu sangat kecil. Sedangkan ketika es yang berwujud padat mulai mencair, nilai entropinya akan berangsur naik karena fase cair memiliki nilai ketidakteraturan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan fase padat. Perubahan wujud juga masih dapat terjadi ketika es yang sudah berubah menjadi air akan menguap ke udara dalam bentuk gas. Perubahan pada fase cair menjadi gas, derajat ketidakteraturannya akan naik dan nilai entropinya lebih tinggi. Sebab di antara tiga wujud benda, fase gas memiliki derajat ketidakteraturan yang paling tinggi. Kemudian contoh yang kedua adalah batu yang dilempar dari ketinggian. Nah, bisa teman-teman lihat ketika sebuah batu jatuh ke tanah, energi kinetik dari batu itu akan berubah menjadi energi termal. Nah, ini adalah contoh lain keteraturan yang berubah menjadi ketidakteraturan. Si energi termal ini dihubungkan dengan gerakan acak molekul yang tidak teratur. Tetapi molekul dalam batu yang jatuh itu memiliki kecepatan jatuh ke bawah yang sama selain dari kecepatan acak molekul batu itu sendiri. Maka bisa dilihat di slide-nya bahwa energi kinetik batu yang lebih teratur atau yang dapat melakukan usaha yang berguna diubah menjadi energi termal yang tidak teratur ketika batu itu sudah menyentuh tanah. Nah, ketidakteraturan meningkat dalam proses ini. Selanjutnya tentang entropi sebagai panah waktu. Kita semua pasti tahu dong bahwa waktu itu mengalir hanya pada satu arah. Tapi apa yang menjadi bukti jika waktu itu mengalir hanya pada satu arah saja? Jawabannya ada pada satu-satunya besaran fisika yang bergerak pada satu arah waktu, yaitu entropi. Waktu bergerak maju dari saat entropi rendah menuju kondisi saat entropi tinggi. Jika kita ambil contoh, kita sedang melihat video kejadian es, di mana es itu memiliki entropi rendah. Seiring dengan berjalannya waktu, es tersebut akan meleleh menjadi cairan yaitu air dengan entropi yang tinggi. Nah, apabila di video tersebut es meleleh, kemudian kita mainkan durasinya secara mundur, akan menunjukkan air yang kembali menjadi es. Dan kita tahu hal itu tidak mungkin terjadi dalam kondisi yang sama. Dari sini, entropi dapat disebut sebagai panah waktu karena ia dapat memberitahu kita ke arah mana waktu berjalan. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu sebuah kubus es dengan massa 56 gram diambil dari tempat penyimpanan dengan suhu 0 derajat Celcius dan diletakkan pada sebuah cangkir kertas. Setelah beberapa menit, tepat setengah massa kubus es itu meleleh menjadi air dengan suhu 0 derajat Celcius. Cari perubahan entropinya. Oke, di sini nilai suhunya sudah konstan ya, 0 derajat Celcius. Nah, di sini terdapat nilai massa dari soal yaitu sebesar 56 gram dan suhu konstannya yaitu 0 derajat Celcius. Nah, karena esnya yang mencair itu hanya setengah, kita hanya perlu mengetahui nilai massa dari esnya itu cuma setengahnya saja, yaitu 28 gram. Atau jika kita konversikan menjadi satuan kilogram, nilainya akan menjadi 0,028. Begitu juga dengan nilai suhu, jika kita konversikan satuannya menjadi Kelvin, maka nilainya berubah menjadi 273. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ya bahwa rumus perubahan entropi atau delta S sama dengan kalor dibagi dengan suhu yang konstan. Nilai suhunya sudah kita dapatkan, tinggal mencari nilai kalornya. Nah, untuk mencari nilai kalor kita menggunakan rumus M massa dikali kalor lebur es, karena di soalnya disebutkan bahwa si esnya itu berubah menjadi cair, yaitu terdapat perubahan fasa.
Oke, kita hitung masanya 0,028 kg dikali dengan kalor lebur esnya yaitu sebesar 333 kJ per kilogram, sehingga hasilnya kita dapatkan sebesar 9,3 kJ. Lalu kita masukkan nilai kalor tersebut ke persamaan delta S-nya. Kita hitung kalor dibagi suhu sama dengan 9,3 kJ dibagi 273 Kelvin, sehingga perubahan entropinya didapatkan sebesar 34 Joule per Kelvin. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Sebuah sampel 50 kg air pada suhu 20 derajat Celcius dicampur dengan 50 kg air pada suhu 24 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah perkirakan perubahan entropinya. Nah, di soal ini massa sampel air dengan massa media air yang akan dicampurkan dengan sampel air itu sama ya, yaitu 50 kg. Nah, inilah pembahasan nomor 2. Di sini diketahui bahwa massanya 50 kg ya, yang tadi. Kemudian suhu yang pertama atau suhu sampel air sebesar 20 derajat Celcius. Lalu suhu yang kedua atau suhu media air yang akan dicampurkan dengan sampel air sebesar 24 derajat Celcius. Karena terdapat perbedaan suhu, otomatis akan terjadi perpindahan kalor dari suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah sampai menuju ke kesetimbangan suhu, sehingga didapatlah suhu campurannya yaitu 22 derajat Celcius. Nah teman-teman, untuk mencari perubahan entropi itu kita harus menentukan nilai kalornya terlebih dahulu. Untuk itu kita akan mencari nilai kalor dengan rumus massa dikali kalor jenis air dikali dengan perubahan suhu. Kemudian kita masukkan data-data angkanya, di mana massa yaitu 50 kg dikali dengan kalor jenis air yaitu 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, kemudian dikali dengan perubahan suhunya yaitu 2 derajat Celcius. 2 derajat Celcius ini didapatkan dari selisih dari kondisi suhu yang awal dengan suhu campuran yaitu 22 kurang 20 dan 24 kurang 22, sehingga didapatkanlah kalor sebesar 4,186 kali 10 pangkat 5 Joule. Kemudian sebelum kita mencari nilai perubahan entropinya pada suatu sistem di saat sampel air dicampurkan dengan ke dalam air, kita di sini dihadapkan dengan dua kondisi, di mana kondisi yang pertama ini adalah kalor mengalir keluar dari air dari 24 derajat Celcius ke 22 derajat Celcius. Sedangkan kondisi kedua adalah kalor mengalir masuk ke air dari 20 derajat Celcius ke 22 derajat Celcius. Nah, kondisi pertama ini adalah kondisi pada media air yang sudah dicampurkan dengan sampel air. Kita lihat di sini, karena suhu awalnya di media air itu tinggi yaitu 24 derajat, dia akan melepas kalor. Di saat media air itu melepaskan kalor, otomatis suhunya ini akan menurun ke kesetimbangan suhu, yaitu suhu campurannya 22 derajat Celcius. Otomatis hal ini membawa pengaruh pada perubahan entropi juga. Begitu pula dengan kondisi yang kedua, kalor mengalir masuk ke air, yaitu ke sampel air, di mana sampel air yang awalnya suhunya 20 derajat Celcius, dia menerima kalor sehingga suhunya naik ke suhu campurannya, suhu akhirnya yaitu 22 derajat Celcius, dan ini juga membawa pengaruh pada perubahan entropi. Jadi perubahan entropi di soal nomor 2 ini akan didapatkan apabila kita menghitung
entropi pada kondisi pertama dan entropi pada kondisi kedua, karena kedua kondisi ini sama-sama terdapat perubahan entropi juga. Namun dalam mencari perubahan entropi, kita sudah tahu bahwa harus menggunakan suhu yang konstan. Namun di sini terdapat perbedaan suhu baik di kondisi pertama dan kondisi kedua. Untuk itu, caranya bisa kita lakukan dengan menghitung suhu rata-rata atau suhu average. Namun ini berlaku apabila perbedaan suhunya cenderung kecil. Baiklah, sekarang kita akan mencari suhu rata-rata dari kondisi pertama atau pada media airnya. Bisa kita hitung dengan rumus rata-rata biasa, sehingga didapatkanlah 23 derajat Celcius suhu rata-rata dari kondisi yang pertama ini. Jika kita konversikan ke dalam satuan Kelvin, maka hasilnya menjadi 296. Begitu pula dengan kondisi keduanya, kita akan mencari suhu rata-rata dari kondisi keduanya atau dari sampel airnya. Kita hitung sehingga kita mendapatkan hasil sebesar 21 derajat Celcius, yang jika kita konversikan ke dalam Kelvin maka hasilnya akan berubah menjadi 294. Nah, jika kita sudah mendapatkan masing-masing suhu rata-rata, maka kita bisa menghitung perubahan entropi dari kondisi pertama dan kondisi kedua. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat yang pertama ini delta SH. Delta SH ini adalah perubahan entropi pada suhu yang tinggi. Maksudnya adalah suhu si media air yang awalnya tinggi. Karena dia suhunya tinggi, otomatis dia akan melepas kalor. Jadi di rumusnya ini kita menggunakan lambang negatif karena dia melepaskan kalor. Rumusnya adalah kalor dibagi dengan suhu rata dari kondisi pertama. Kemudian kita masukkan angkanya 4,186 dikali 10 pangkat 5 Joule, kita bagikan dengan 296 Kelvin, sehingga hasilnya adalah minus 1414 Joule per Kelvin. Nah, ini kenapa minus? Karena sekali lagi pada media air dia melepaskan kalor karena suhu awalnya itu lebih besar daripada suhu si sampel airnya, sehingga apabila dia melepaskan kalor dan suhunya pun menurun, otomatis perubahan entropinya juga ikut menurun pada suatu sistem di media airnya. Kemudian kita akan mencari perubahan entropi pada kondisi kedua, yaitu delta SC. Nah, delta SC ini adalah perubahan entropi pada sampel air dari yang suhunya lebih rendah. C ini adalah cold, H ini adalah hot maksudnya. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu kalor dibagi dengan suhu rata dari kondisi yang kedua atau pada sampel air yang sudah tercampur. Kita masukkan angkanya, di mana nilai kalornya adalah 4,186 dikali 10 pangkat 5 Joule dibagi dengan suhu ratanya yaitu 294 Kelvin, sehingga hasilnya didapat sebesar 1424 Joule per Kelvin. Nah, karena sampel airnya ini mendapatkan kalor, otomatis suhunya pasti meningkat. Karena suhunya meningkat, otomatis entropinya pun ikut meningkat. Sehingga karena kita sudah mendapatkan nilai perubahan entropi dari kedua keadaan ini, kita bisa mencari nilai entropi keseluruhannya, yaitu dengan cara dijumlahkan, di mana delta SH ditambah delta SC. Kita masukkan nilainya
minus 1414 Joule per Kelvin ditambah 1424 Joule per Kelvin. Nah, hasil akhir dari perubahan entropi keseluruhannya yaitu 10 Joule per Kelvin. Nah, dari penyelesaian contoh soal nomor 2, kita bisa melihat bahwa meskipun entropi di satu bagian sistemnya berkurang, dalam hal ini adalah entropi dari media air, namun entropi bagian lain meningkat cukup besar. Dalam hal ini adalah entropi dari sampel airnya. Bisa kita lihat pada slide ini bahwa peningkatan entropi pada sampel air yang awal suhunya yang menerima kalor ini jauh lebih besar daripada turunnya entropi pada media air. Nah, sehingga dari hasil perhitungan ini juga bisa kita lihat bahwa perubahan bersih entropi keseluruhan ini sistemnya memiliki nilai yang positif. Nah, dari hasil pengerjaan ini juga kita bisa membuktikan bahwa entropi akan selalu mengalami peningkatan. Sekian materi yang kami bawakan, yaitu tentang entropi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.